Tokoh pahlawan yang terlibat dalam Sumpah Pemuda dan perannya. Pertama, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menjadi salah satu pencetus Kongres Pemuda kedua yang memiliki posisi sebagai sekretaris. Selain itu, Muhammad Yamin jugalah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda dan mengusulkan untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua, Sugondo Djodjopospito. Sugondo Djodjopospito menjadi tokoh yang paling berpengaruh dalam Kongres Pemuda kedua karena menghasilkan Sumpah Pemuda. Beliau menjadi salah satu aktivis Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang ditunjuk sebagai Ketua Kongres Pemuda II. Atas jasanya, pemuda asal Tuban ini mendapatkan penghargaan dengan diabadikan namanya di Gedung Pertemuan Pemuda sebagai Wisma Sugondo Djodjopospito Cibubur oleh Kemenpora pada tahun 2012 lalu. Ketiga, Djoko Marsait. Jika Sugondo Djodjopospito menjadi Ketua Kongres Pemuda II, maka Djoko Marsait adalah wakil keduanya. Tokoh yang satu ini merupakan ketua yang Javi yang akhirnya menjabat sebagai wakil. Tak banyak yang diketahui dari Djoko Marsait, namun perannya sebagai wakil ketua telah menyumbang kontribusi yang besar bagi kelahiran Sumpah Pemuda. Keempat, Amir Syafruddin Harahap. Pemuda keturunan Batak ini merupakan salah satu pemuda aktif yang turut menyumbangkan pemikirannya dalam perumusan Sumpah Pemuda. Saat itu, Amir Syafruddin Harahap berperan sebagai bendahara di Kongres Pemuda Indonesia. Kelima, Sarmidi Mangunsarkoro. Sarmidi Mangunsarkoro merupakan pejuang di bidang pendidikan, dan beliau tampil di Kongres Pemuda kedua sebagai pembicaraan yang menyampaikan pidato tentang pendidikan nasional. Sarmidi menyampaikan bahwa anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan dan didik secara demokratis. Selain itu, beliau juga membicarakan tentang pentingnya keseimbangan pendidikan antara di rumah dan di sekolah. Keenam, W. Rudolf Supratman. Tapers pasti kenal dengan nama tokoh yang satu ini. Pada saat Kongres Pemuda, W. Supratman pertama kali memperkenalkan lagu ciptaannya yaitu Indonesia Raya yang diiringi dengan biola, kemudian dinyanyikan oleh Dali Salim. Hingga saat ini, lagu Indonesia Raya dijadikan sebagai lagu Indonesia. Ketujuh, Dali Salim. Theodora Atia Salim atau biasa lebih sering disebut Dali Salim merupakan putri dari Agus Salim yang melantunkan lagu Indonesia melalui biolanya, meskipun bukan dari anggota Kongres. Dali Salim juga berinisiatif untuk menyanyikan lirik lagu Indonesia Raya meskipun Kongres Pemuda dijaga oleh polisi Belanda yang melarang kata merdeka. Akhirnya, lirik Merdeka ini diganti dengan mulia oleh Dali Salim agar tidak memicu pembubaran ataupun penangkapan tokoh lain. Kedelapan, Sunario Sastrowardoyo. Sunario Sastrowardoyo adalah penasihat Kongres Pemuda kedua dan juga menjadi kakek dari Dian Sastrowardoyo, salah satu selebritas kenamaan di tanah air. Dalam Kongres Pemuda II beliau menjadi pembicara makalah pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia. Selain itu, Sunario juga aktif menjadi pengacara aktivis yang seringkali berurusan dengan para politisi Indi Belanda. Kesembilan, Saikung Leong. Saikung Leong merupakan pemuda berketurunan Tionghoa yang memiliki peran penting dalam kelancaran berjalannya Kongres Pemuda. Saat itu, Saikung Leong dengan rela menyediakan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Rumahnya tersebut kini dijadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda yang terletak di Jalan Keramat nomor 106, Jakarta Pusat. Museum ini menjadi saksi dari proses panjang pembentukan semangat juang bagi kemerdekaan Indonesia. Ke-10, Johannes Leimena.
Pemuda kelahiran Ambon ini merupakan ketua yang Ambon. Johannes Leimena menjadi salah satu anggota Kongres. Pemuda kedua sekaligus mahasiswa kedokteran di STOVIGA. Saat itu beliau menjabat sebagai pembantu keempat dalam kepanitiaan Kongres Pemuda kedua. Setelah Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Indonesia, Johannes Leimena aktif di perpolitikan Indonesia dan pernah menjadi Ketua Umum Partai Kristen Indonesia, Parkindo dari tahun 1950 sampai 1957. Drama Sumpah Pemuda, Kongres 1. Sebelum adanya Sumpah Pemuda, perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah tidak berhasil karena masyarakat Indonesia masih bersifat individualisme atau mementingkan daerahnya masing-masing. Rakyat Indonesia melawan penjajah secara sembunyi-sembunyi karena rakyat Indonesia menggunakan senjata tradisional. Sepertinya Belanda ada di sini. Di mana? Di sana. Sepertinya mereka mau menyerang kita. Ayo serang. Ini orang itu kan? Ya. Ayo serang. Serang. Ya. Anfal. Anfal. Pemuda dikumpulkan untuk melakukan rapat kongres pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Weltevreden, Jakarta, yang diketuai oleh M. Tabrani Jong Java. Pidato pembukaan dibawakan oleh Ketua Kongres yaitu M. Tabrani sekaligus pembukaan Kongres secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Merdeka. Merdeka! Banyak jalan bagi putra-putri di negara yang terjajah termasuk Indonesia untuk melaksanakan kewajiban membebaskan diri dari penjajah. Ada jalan rekreasional dan ada jalan mengrasional. Semua orang bebas menggunakan cara membebaskan Indonesia sesuai dengan panggilan hatinya. Mengakui adanya berbagai jalan merupakan langkah pertama menuju tujuan kita bersama. Dambaan saya agar Kongres ini menjadi suatu kaum pemuda Indonesia yang akan datang yang telah berpanggil untuk bekerja berjuang demi kemerdekaan negara dan bangsa kita. Persatuan dengan ini saya menyatakan Kongres ini dibuka. Setelah Kongres dibuka secara resmi, wakil-wakil dari perkumpulan yang menghadiri Kongres diberi waktu untuk ikut memberikan bicara dan dukungan atas penyelenggaraan Kongres. Acara dilanjutkan dengan istirahat selama 15 menit. Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan ceramah dari Soekarno yang berjudul Gagasan Persatuan Indonesia. Saya mempersilakan kepada Soekarno yang memberikan kesempatan untuk menyimpulkan pendapatnya. Dia benar, hingga kini tidak satupun organisasi terpikir untuk kerjasama dan persatuan. Oleh karena itu, persatuan Indonesia semakin mungkin diwujudkan terutama karena memiliki dasar yang sama, yaitu berada di bawah tujuan bersama untuk mendapatkan kemerdekaan. Setuju? Setuju. Merdeka! Merdeka! Kongres Pemuda kedua diadakan pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 yang diadakan di Jakarta. Kongres Pemuda dua ini dipimpin oleh Sogondo Dejojo Puspito dari PPI sebagai pemimpin acara. Pada Kongres Pemuda dua inilah didapatkan hasil yang penting, yakni Sumpah Pemuda. Penyelenggaraan Kongres Pemuda dua ini dilakukan di 3 tempat berbeda dan terdiri dari 3 pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengumpulkan para pemudi-pemuda di sini untuk membicarakan hal-hal mengenai kemerdekaan. Alasan dilaksanakan kongres ini akan disampaikan oleh sekretaris. Namun sebelum itu, saya memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda. Bahasa apa yang akan kita gunakan? Bahasa Tionghoa. Apa semua ini? Bahasa
memberikan pendapat. Bagaimana jika bahasa Indonesia saja yang akan kita gunakan pada kongres kali ini? Karena sama-sama yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Saya dari Jong Java setuju. Saya dari Jong Sumatera pun juga setuju. Baiklah, telah disimpulkan bahwa pada rapat kali ini menggunakan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan alasan dilaksanakan kongres ini. Kenapa kita belum merdeka? Ya, karena kita kekurangan senjata. Senjata? Kita kan punya bambu runcing. Lihatlah para Belanda menggunakan senjata yang modern, sedangkan kita menggunakan bambu runcing. Bukan karena senjata kita tidak merdeka, tapi karena tidak ada persatuan di negara ini. Ya, betul itu. Ya, kita harus bersatu. Merdeka. Merdeka! Saya akan membacakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebelum menutup kongres ini, kita akan mendengarkan lagu ciptaan dari Wes Pratman.